sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung pada acara Muhammadiyah with You. Ini adalah edisi spesial karena kita dibersamai oleh Pak Sentot, dan ini adalah kerjasama Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah malam ini spesial yang pertama adalah ini adalah bagian dari kerjasama antara Kapsigama, Keluarga Alumni Psikologi Gajah Mada, dengan MCCC PWM DIY. Jadi biasanya pun kalau kita setiap malam ini Pak Sentot, jadi pengajian ini dilakukan setiap malam demikian. Nah, ini adalah edisi yang sudah ke berapa Bu Ria? 292. Jadi ini adalah edisi yang juga sudah, iya, angkanya cantik depan dan belakang Pak Sentot, 292 begitu nggih. Dan nanti kita akan bersama-sama mendengarkan materi tentang kajian aspek terapeutik ibadah sholat, psikologi sholat, dan ini adalah edisi yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa dinamakan edisi pertama? Karena nantinya akan bersambung nggih. Jadi setelah malam ini kajian psikologi, malam ini adalah bagian dari tema psikologi Jumat malam. Kita juga ada sekali lagi tema psikologi karena dalam seminggu ada 2 kali tema psikologi, yaitu di Selasa malam. Nah, sehingga nanti Selasa malam kita akan masih dibersamai oleh Pak Sentot untuk mendengarkan kajian tentang kajian aspek terapeutik ibadah sholat, psikologi sholat edisi yang kedua. Jadi monggo kita sama-sama nanti menyimak, semoga kita mendapatkan materi ini untuk penguatan kita ya Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa kasus COVID-19 untuk terutama Yogyakarta, walaupun peserta ini matur nuwun sangat, peserta sudah terhitung 97 orang ya. Nah, biasanya pun saya akan menyapa dulu. Mungkin ada yang dari wilayah Sumatera, karena biasanya yang bergabung juga ada yang sampai ke Medan menikah Pak Sentot. Dari Aceh juga nate begitu. Semoga semoga Bapak Ibu yang dari Sumatera dalam kondisi yang sehat, kalaupun dalam kondisi yang sakit atau kurang sehat, semoga dengan adanya materi ini nanti bisa meningkatkan imun kita sehingga menjadi cepat fit kembali, demikian nggih. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin dari luar Jawa yang lain seperti Kalimantan, kita juga ada peserta setia menikah dari Goa Pak Sentot. Ada Bu Wahmiati misalnya dari Goa, kemudian ada dari Sampit juga, ada Pak Fajar dari Sampit. Kemudian pernah juga kita peserta dari Singapura, dari Malaysia, dari Jeddah juga pernah, Makaten. Jadi insya Allah walaupun secara online ya Bapak Ibu, kita dipertemukan dalam sebuah silaturahim, yaitu pengajian Muhammadiyah with You. Dan walaupun judulnya pengajian, tetapi insya Allah ini tidak membatasi peserta hanya Nun sewu, misalnya kalau kita boleh menyebut begitu, nggih, tidak hanya yang Muslim saja, karena kita juga ada tema kesehatan menika Pak Sentot. Tema kesehatan kita angkat di hari Rabu malam dan Sabtu malam, dan itu pernah juga peserta non-Muslim begitu bergabung untuk mendapatkan materi yang memang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu monggo kalau misalnya nanti ingin mendapatkan poster secara rutin, kita bisa share melalui nomor kontak yang ada di poster, dan nanti insya Allah acara ini tidak dibatasi, artinya terbuka untuk umum. Makaten. Mungkin itu pengantar untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, karena tadi Bu Ria menyampaikan bahwa mungkin ada beberapa peserta baru untuk malam ini, dan kami harapkan semoga silaturahmi antara MCC, PWMDIY, dan Kapsigama nanti bisa berlanjut ya Pak Sentot. Jadi tidak hanya Pak Sentot, nanti moga-moga moga-moga dari Kapsigama yang lain juga bisa ikut berbagi, karena kita membutuhkan sekali untuk imun kita dan menambah iman kita juga. Itu pembuka dari saya, dan Bapak Ibu mohon nanti sekiranya misalnya mungkin ada yang terlupa tadi mic menyala, mohon untuk dimatikan dulu supaya kita bisa bersama-sama mendengarkan yang bertugas untuk lebih jelas
suaranya untuk sama-sama kita dengarkan materinya. Dan sebelum ke acara inti yang akan disampaikan oleh Pak Sentot, kita biasanya ada sambutan menika Pak Sentot, dan mohon berkenan dengan hormat Bu Ria untuk menyampaikan sambutan. Monggo Bu Ria, waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Mbak Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita bisa berkumpul di Muhammadiyah with you. Biasanya kita menyebutnya Zoomiyah, Bapak Ibu Zoomiyah sekalian itu ya. Alhamdulillah kita meskipun ada yang dari berbagai daerah, kemudian ada yang dari beberapa shelter. Sebelumnya saya matur pada Pak Sentot, matur nuwun sangat atas waktunya, atas nanti sharing ilmunya kepada kami semua. Kemudian terima kasih juga kepada Kapsi Gama atas kerjasamanya. Nanti semoga nanti kerjasamanya bisa berlanjut terus hingga waktu ke depan. Jadi sedikit cerita, mungkin banyak yang baru di sini, bahwa ini dulu Muhammadiyah with you itu ada berawal dari shelter yang ada di pimpinan pusat Aisyah. Jadi shelter punyanya Muhammadiyah yang ada di bekas kantor pimpinan pusat Aisyah di Dahlan. Jadi di sana waktu itu diadakan pengajian untuk santrinya. Kemudian berjalannya waktu agak para terpapar agak landai, kemudian agak berhenti sejenak. Kemudian waktu periode kedua, angkatan kedua, waktu itu saya yang masuk, mulai lagi gitu. Jadi dulu sebetulnya jadi berjalannya itu malah waktu shelter penuh gitu. Jadi kalau shelter kosong itu kita seneng gitu ya, karena berarti otomatis sedikit yang terpapar gitu kan. Kemudian ada libur. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemarin dari mulai angkatan kedua itu berjalan terus, hanya libur waktu Ramadan. Waktu Ramadan itu kita karena ada kajian dari majelis tabligh di PWM, kemudian berhenti, kemudian kita lanjutkan lagi karena pengelolanya sama-sama PWM DIY, kita lanjutkan lagi hingga saat ini. Ini Bapak Ibu sekalian, baik yang di rumah, mungkin masih ada yang di kantor atau mungkin juga atau yang di shelter, kami mau kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua sehat semua hingga kita tetap bisa bersilaturahmi tidak hanya pada waktu ada COVID saja. Gitu. Sekali lagi terima kasih pada Pak Sentot yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti yang Pak Sentot sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu kita, menambah imun dan iman kita, dan jangan lupa selalu prokes, taati prokes agar kita selalu sehat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ria sudah menyampaikan sambutan untuk kita semua. Sugeng rawuh Pak Isnawan. Ini Pak Isnawan sudah bergabung. Pak Isnawan salah satu pengelola juga Pak Sentot di program Muhammadiyah with you. Dan sugeng rawuh juga untuk ini ada salah satu psikolog LDP MCCC yang bergabung juga. Assalamualaikum Bu Delusi Nuryanti. Semoga dalam kondisi sehat. Jadi di Muhammadiyah kita punya layanan dukungan psikososial Pak, berisi 60 psikolog Pak Sentot, yang hampir sama programnya dengan Sejiwanya Himsi, demikian. Jadi Bu Lucy Nuryanti atau Bu Delusi ini juga MCCC juga Kapsi Gama seperti hanya dalam gitu. Jadi pokoknya di mana saja insya Allah kita siap untuk gerakan sosial insya Allah, demikian. Kemudian sambutan juga boleh saya ucapkan selamat datang juga nih Bapak Ibu, ada
Ketua Kapsigama yang rawuh juga dalam kesempatan malam ini suatu kehormatan. Ada Kak DJ kalau kami memanggil, nggih. Assalamualaikum Kak DJ. Waalaikumsalam, Mbak Nita, Pak Sentot, Bu Ria, ada Pak Isnawan, Ya. Mbak Besi. Izin untuk mendengarkan Pak Sentot, Mbak Nita. Iya, J. Monggo Kak DJ. Iya, J. Mungkin supaya lebih meriah sepertinya Kak DJ perlu memberi sambutan, nggih. Karena ini kan kerjasama antara Kapsigama dengan MCCC PWM DIY. Jadi tadi kalau dari PWM sudah diwakili oleh Bu Ria. Jadi mohon dengan hormat mungkin Kak DJ atau Mbak Dewi, Kak DJ pokoknya, terkenalnya Kak DJ panggilannya menikah Bapak Ibu. Bisa menyampaikan 1-2 patah kata untuk sambutan dulu Kakak. Monggo, waktu sudah tepat, dengan hormat dipersilakan. Oke, Ji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak sekalian, kehormatan sekali kami dari Kapsigama mendapatkan kolaborasi yang luar biasa ya dari MCCC Muhammadiyah with You. Ini saya sangat bangga gitu mewakili teman-teman Kapsigama, dan terima kasih juga untuk Mbak Nita, Pak Sentot yang sudah mewakili Kapsigama untuk berkolaborasi dengan Muhammadiyah. Karena untuk saya pribadi Muhammadiyah itu dekat sekali gitu ya dengan saya pribadi, karena SD-nya, SMA-nya, bapak saya juga bekerjanya di Muhammadiyah, jadi seperti kembali ke keluarga. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semuanya ke depan, untuk amal jariah juga nih Pak Sentot dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak DJ sudah memberikan sambutan, dan Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua dalam kondisi yang prima, walaupun tadi misalnya ada yang sakit, tetapi ketika kondisi kita prima, insya Allah artinya kita sudah siap mendengarkan materi tentang psikologi sholat dari Pak Sentot. Nah, nanti mungkin Pak Sentot bisa cerita dulu ini, kok terkenal dengan nama Pak Sentot, padahal nama asli bukan Pak Sentot begitu. Nanti Pak Sentot langsung saja yang menyampaikan. Monggo dengan hormat pada Pak Sentot, kami persilakan waktu, monggo kami serahkan kepada Pak Sentot. Hatur nuwun. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, khususnya dari MCC, kemudian Muhammadiyah with You, dan juga ada pesantren COVID dari Kapsigama beserta para senior-senior, kerabat-kerabat yang ini sangat luar biasa. Saya merasa tersanjung, merasa terhormat untuk bisa seperti yang disampaikan Mbak Ratna, ini adalah sharing saja. Saya kalau kalau menceramai nanti bisa kualat. Jadi sekali lagi terima kasih pada Pak Isnawan, Bu Ria, dan keseluruhan, termasuk Mbak Dewi. Nah, saya izin untuk share tayangan. Jadi sekali lagi ini adalah
kerjasama antara Muhammadiyah Center, COVID Muhammadiyah Lubuk dengan keluarga alumni Fakultas Psikologi UGM. Jadi ini adalah saya didhawuhi sama Mbak Dewi, sama Mbak Ratna, sehingga kalau nanti saya nolak, saya khawatir dikeluarkan dari Kapsigama mana. Tadilah mengenai nama. Jadi, nah Bapak Ibu, sejarah psikologi sholat itu nanti namanya ada di buku psikologi sholat ya. Jadi berada di psikologi sholat. Nah itu sejarahnya dulu pernah ke pesantren Suryalaya bersama Pak Medi juga ini. Kemudian di Suryalaya belajar tentang terapeutik ya terhadap anak-anak yang stres, kemudian anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan, narkoba dengan pendekatan spiritualitas. Nah, kemudian waktu mengerjakan tesis S2-nya, maka mengambil topik ada di sana. Kemudian atas desakan dari teman-teman, dibuatlah sebuah buku, yaitu buku psikologi sholat. Nah, jadi, kali lagi nama itu ada di buku psikologi sholat ya. Nanti Bapak Ibu boleh namanya Haryanto, tapi lainnya lebih dikenal dengan Sentot gitu loh. Tetapi pada esensinya bahwa di UGM itu lebih dari nama 20 Haryanto. Nah, kemudian nama Sentot ini adalah nama panggilan, sehingga kalau nyari nama Haryanto, termasuk di rumah saya, Lempong Sari, maka tidak akan ketemu. Haryanto mana gitu loh. Tapi kalau Pak Sentot itu insya Allah satu-satunya ya di UGM itu akan ketemu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kritik terhadap ilmu psikologi, khususnya yang dari Kapsigama sudah hafal betul, yaitu berkaitan dengan psikologi dan religius atau psikologi dan spiritualitas. Apa kritikannya? Yaitu psikologi, mohon maaf, sering dianggap jauh dari agama. Psikologi itu ilmu yang sekuler kan gitu loh. Nah, apalagi teman-teman dari psikologi ini sudah tahu ya, ada buku yang sangat lama, itu Psikolog Islam di Lubang Buaya. Kemudian ada terjemahan yang lain, Psikolog Muslim. Nah, itu di awal-awal menjadi mahasiswa, itu kadang-kadang yang dibaca ini sehingga malah bingung. Ini kemana psikologi, tetapi mohon maaf kok malah jauh dari agama. Nah, untuk menjawab kritikan di atas, maka kita perlu menjawab pertanyaan berikut. Ada berapa macam ayat-ayat Allah dan berikanlah contoh masing-masing. Nah, sekali lagi, ada berapa macam ayat-ayat Allah dan berilah contoh. Nah, silakan boleh open mic, nanti dapat GoPay 25.000. Nah, monggo. Sekali lagi, ada berapa macam ayat-ayat Allah dan berilah contoh satu-satu atau masing-masing satu. Monggo Bapak Ibu, ada door prize GoPay 25.000. Saya pengen jawab tapi nggak bisa, nanti saya dijewer sama Pak Isnawan ini. Boleh Monggo, silakan. Bapak Ibu. Boleh ditulis di chat juga boleh. Sekali lagi bahwa psikologi itu sering dikritik gitu loh. Ya, apalagi kalau sudah berbicara tentang itu mau berapa? Mama 3. Ada yang mau menjawab, kelihatannya ada 2 Pak, ya 2. Tetapi disebutkan kan gitu loh. Ya, Kauliah dan Kauniyah. Kira-kira contohnya apa? Ini jeruk makan jeruk, ini yang jawab ini Mbak Lucy ini. Wah, ini. Ya nggak apa-apa. Kira-kira contohnya apa?
Nah, oke lah, karena yang sudah menjawab pertama kali adalah Mbak Lucy, nanti kita lihat ya, meskipun ada yang kedua, tapi yang kedua kalah duluan. Betul bahwa ayatnya itu adalah ayat-ayat yang tertulis, ayat-ayat kitabiah atau kauliyah, dan ayat-ayat yang tidak tertulis, yaitu ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat yang tertulis tidak lain adalah di dalam Al-Quran, kemudian tentu ada Al-Hadis. Karena ingat bahwa Nabi itu senantiasa kemudian dibimbing oleh Allah. Jadi dosennya itu langsung. Maka Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Jadi kalau Quraisy Shihab menggambarkan bahwa seolah-olah Allah itu ingin dosennya, guru besarnya itu adalah Allah. Nah, kemudian yang tidak, yang kedua itu adalah yang tidak tertulis. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu di alam semesta termasuk di dalam diri kita. Nah, sekali lagi termasuk di dalam diri kita itu adalah ayat-ayat Allah. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu yang saya hormati, semua yang ada di langit dan di bumi selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut makhluk. Dan ingat, semua makhluk itu beraktivitas sampai-sampai ada batu yang kemudian jatuh, menggelinding, itu karena takut kepada Allah. Nah, oleh karena itu, kata orang Bali, otomatis COVID ini juga makhluk. Oleh karena itu, monggo, seperti tadi, dari Muhammadiyah with you, untuk kita mendoakan, ya, mendoakan mereka yang sedang bertugas di garda depan, mendoakan mereka yang kena COVID, baik di rumah sakit, di shelter, atau isolasi, insya Allah akan segera disembuhkan oleh Allah, dan COVID ini diangkat dari muka bumi Allah. Nah, ini adalah contoh bagaimana ayat-ayat kauniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, termasuk adalah yang ada di isinya, masuk ada di dalamnya, itu kemudian bergantinya siang dan malam, itu ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini sangat banyak sekali. Almarhum Pak Sahirul Alim, ya, dosen MIPA, itu sangat piawai sekali tatkala mengkaji tentang ayat-ayat kauniyah ini. Nah, kemudian di sini ada sanurihim ayatina. Nah, jadi aku perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi nanti monggo nanti dilihat terkait dengan pengertian ayat itu. Ayat itu adalah sesuatu yang wow, yang tidak kemudian tidak ada ayat ini Abu Jahal, Abu Lahab, enggak. Tetapi bahwa di dalam tanda-tanda ini, yaitu di mana wafil afaki, yaitu di wilayah bumi, di ufuk ini, wafi anfusihim, dan di dalam dirinya sendiri. Sehingga dia yakin bahwa memang Al-Quran itu adalah benar. Jadi bukan buatannya Nabi Muhammad, kan? Kemudian di dalam ayat yang lain, wa fil ardi ayatul lil muqinin, di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan?
Nah, ini teman-teman yang belum punya jodoh, ayat-ayat yang dikenal, para jomblowan, jomblowati. Nah, di sini jamaah zumiyah. Ya. Nah, jadi di sini tadi, wa min ayati han khalaqakum minkum anfusikum aswaja. Nah, jadi ini tanda kekuasaan menciptakan untukmu istri dan jenismu sendiri agar kamu itu cenderung untuk tenang, untuk tentram, rasa kasih sayang. Tadi disinggung-singgung tentang imun, tentang iman, tentang aman, kemudian amanah, kemudian amin. Nah, jadi secara psikologis itu ayat ini sangat luar biasa. Bahwa manusia itu diciptakan dari jenisnya sendiri. Bukan kemudian mohon maaf ada kumpul kerbau kan. Jadi ngumpulnya dengan kerbau itu menyalahi sunatullah. Agar apa? Makanya kemudian doanya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ada ketentraman, ada ketenangan batin. Dan inilah yang nanti berkaitan dengan imun yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, menjawab kritikan psikologi jauh dari agama, itu kira-kira benar enggak? Ini wabil khusus teman-teman Kapsi Gama, Mbah yakin bahwa belajar psikologi itu belajar tentang behavior and mental processes. Belajar tentang perilaku dan proses mental manusia. Nah, di dalam agama otomatis ada perilaku agama, ada proses mental agama. Sehingga ini adalah salah satu studi dari psikologi. Nah, belajar manusia itu berarti belajar salah satu ayat-ayat Allah. Nah, belajar ayat-ayat, berarti belajar psikologi itu sami mawon, miwon, belajar ayat-ayat Allah. Belajar ayat-ayat Allah sasa sama saja belajar agama. Sehingga tadi harapan dari Mbak Ratna akan segera muncul kapsigama yang lain yang kemudian mantap untuk berbicara tentang hubungan antara psikologi dan agama. Sehingga kalau ada gerakan untuk islamisasi ilmu pengetahuan, maka esensinya yang paling dekat, salah satu ilmu yang paling dekat, itu adalah ilmu psikologi. Sehingga jangan takut teman-teman. Nah, kemudian untuk mengawali kajian, kebetulan saya background-nya salah satunya karena saya gaduh-gaduh, ya sekali lagi saya gaduh-gaduh. Salah satu background saya itu adalah ilmu perkembangan. Jadi perkembangan seseorang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Kenapa dia bersikap seperti itu? Oh ya pantas. Loh dia kok kemudian dijalui sumbangan kok angel. Nah itu dinamikanya. Tapi kok ada orang kemudian yang nyah-nyoh. Nah, termasuk di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak lain peristiwa itu adalah Isra Mi'raj. Jadi sekali lagi, saat kajian yang malam hari ini adalah berkaitan dengan Isra Mi'raj. Nah, kita tidak ingin lari-lari sehingga nanti kita sampai jam 8:30 lebih sedikit lah, sak rampung ya. Kemudian nanti kita tanya jawab. Nah, insya Allah karena saya diminta 2 kali, maka kelanjutannya adalah hari Selasa. Nah, secara psikologis maka ada beberapa yang menarik, yaitu yang pertama, kajian tentang ayat yang terkait dengan Isra Mi'raj. Yang kedua nanti apa itu Isra Mi'raj? Kenapa penting? Ini salah satu mukjizat yang belum pernah diberikan kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Kemudian oleh-olehnya apa, buah tangannya apa, kemudian bagaimana nanti
kajian aspek psikologinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, surat apa, ayat berapa, dan kira-kira kalau ini harus ada bunyinya itu loh. Nah, kalau ini harus ada bunyinya, nggak boleh buka kitab ya. Sekali lagi, surat apa, ayat berapa, bunyinya apa. Ayo, tentang Isra Mi'raj. Monggo dibuka mic-nya. Wah, ini Surat ada. Al-Isra 1. Bunyinya apa? Ayo, bunyinya A'udzu billahi gimana? minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim al-ayah. Layak. Terus, Pak. Layak itu wis tenang gue. Oke. Terima kasih Pak Malik dari SMA 4 Yogyakarta. Nah, jadi betul yang disampaikan Pak Malik, inilah satu-satunya ayat gitu loh. Ya, satu-satunya ayat yang menjelaskan dengan gamblang, dan ini kalau dikaji secara psikologis sangat menarik gitu. Billahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari mana? Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Agar kami perlihatkan kepadanya siapa? Nabi Muhammad. Sebagian, sekali lagi sebagian dari tanda-tanda kekuasaan, dari tanda-tanda kebesaran kami, yaitu Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ayat ini sangat menarik. Dan ada buku Mukjizat itu yang orang Profesor Dr. Muhammad Mutawali As-Sa'rawi, ya, Gema Insani Press. Ini sangat menarik. Dan mohon maaf pada waktu saya membuat tayangan awal, itu saya belum menemukan buku ini. Artinya sebenarnya Allah itu memberikan kemampuan kepada kita itu sangat luar biasa. Sehingga tolong, nuwun sewu, Bapak Ibu yang sedang diuji dengan sakit dan yang lain-lain, jangan pernah kemudian patah semangat. Dan ini persis urutan-urutan ini. Dan ini kemudian saya lebih memahami itu. Jadi mulai dari Maha Suci Allah yang telah menjalankan. Siapa yang dijalankan? Hambanya. Kemudian telah diberkahi. Kemudian ini. Jadi monggo nanti ini buku lama tahun terbitan saya beli tahun 94 ini. Sudah nyampe usem ini. Nah, kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah diawali dengan salah satu sifat Allah. Padahal umat Islam itu sudah tahu bahwa Allah itu maha segalanya. Nuwun sewu, tidak banyak ayat yang diawali seperti ini. Nah, kira-kira ada apa? Kenapa kemudian ayat ini diawali? Kemudian ini pertanyaannya lebih ini ya, lebih kompleks lagi. Nah, pertanyaannya ini lebih kompleks. Kenapa? Ada apa? Kok dengaren? Nah, non sewu kalau bahasa Jawa, dengaren ini Gusti Allah kemudian mengawali dengan sifatnya Allah. Kemudian apa kaitannya dengan surat sebelumnya, surat yang ke-16. Surat apa? Kemudian apa kaitannya dengan
ini. Nah, jadi monggo non sewu bisa buka mic sekali lagi. Ada apa gitu kok ayat itu diawali dengan Subhanalladzi maha suci Allah. Kemudian kalau dikaitkan dengan surat sebelumnya, surat ke-16, itu kira-kira apa? Monggo Bapak Ibu silakan buka mic. Kita santai saja. Tapi sepertinya belum semuanya membaca dan memahami dengan baik. Dan kemudian Ustadz Agung Ganarto nanti secara khusus akan membahas hadis-hadis doif yang banyak berkembang dan banyak berseliweran di itu dimut mawon Pak. Sampun kula mute nggih. Mohon Bapak jawab? Ibu. Monggo Mau Bapak jawab? Ibu. Tidak ada? Pak Lucy nggak boleh jawab lagi ya. Ada? Kula Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat. Jangan ngapunten tentang ayat yang diawali dengan tasbih. Biasanya secara umum ayat itu akan menunjukkan sesuatu yang kemungkinan secara logika ada pertentangan. Sementara dalam pandangan Allah semuanya serba tidak ada yang bertentangan dan Allah selalu bisa. Karena itu Allah mengawali dengan kalimat tasbih sebelum firman-Nya pada firman-firman berikutnya. Makatan Ustaz, terlebih. Sewu, kira-kira ada nggak kaitannya dengan surat sebelumnya? Surat ke-16. Kinten-kinten surat ke-16, surat apa? Di surah An-Nahl yang terakhir saya belum membaca. Surat 16 surah An-Nahl saya belum membaca. Kaitannya. Kalau surah An-Nahl ayat terakhir karena saya belum membaca, belum bisa memunasabah atau menghubungkan ayat itu. Laras ini yang ketiga yang nanti dapat gope ya. Nah, nanti Mbak Ratna tolong ini. Jadi sekali lagi karena ada peristiwa yang sangat luar biasa. Bahasa Inggrisnya itu ngedapi-dapi gitu loh. Yang akan dijelaskan. Apalagi ilmu pengetahuan dan belum berkembang seperti saat sekarang ini. Jadi sekali lagi ini adalah betul Pak Rahmat tadi. Ya, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu dikenal dengan Al-Amin. Ingat pada waktu perbaikan Ka'bah itu sangat luar biasa. Beliaulah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Setelah terjadi Isra Mi'raj itu seperti apa? Maka mencemoohnya luar biasa. Bahkan nanti di slide-slide yang lain itu akan dijelaskan ternyata banyak juga yang kemudian menjadi murtad. Nah, kaitannya dengan surat ke-16, maka Quraisy Shihab di dalam bukunya Membumikan Al-Quran, nanti yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, itu monggo, nanti dilihat. Ternyata itulah mengawali, Allah itu mengawali dengan sesuatu yang luar biasa, yang namanya lebah. Baru kemudian itu melandasi untuk kemudian proses Isra Mi'raj. Afala takilun, kata Cak Lontong, mbok yo mikir kan gitu loh. Nah, kalau sekarang, nah ingat pada zaman dahulu itu teknologinya seperti ini. Naik onta, kalau sudah maksimal itu naik kuda atau mungkin alfil ya, naik gajah. Nah, ini yang terjadi. Sehingga jarak kalau tidak salah itu sekitar 1.500-an kilometer dari Mekah ke Palestina. Nah, kalau sekarang itu sudah bisa, ya, simbah-simbah kita ke Mekah itu berapa lama naik kapal. Sekarang itu hanya sekian jam kan gitu. Jadi apalagi teknologi luar angkasa. Sehingga hal ini sudah bukan sesuatu, kata Asmuni bukan hal yang mustahil gitu loh. Sudah sangat terlihat, tapi zaman dahulu ya luar biasa. Sehingga tadi kata Pak Rahmat adalah
disandarkan kepada Allah. Atau mau naik seperti ini. Ya, nah ini yang naik ada di atas itu ya. Nah, jadi ini. Kemudian kata yang kedua, subhanalladzi asra. Jadi Nabi Muhammad tidak mengatakan saya berjalan, saya melakukan Isra Mi'raj, tetapi di sini adalah menjalankan. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, jadi di situ siapakah yang menjalankan? Tidak lain tadi diawali dengan subhanallah itu adalah Allah. Siapakah yang pasif yang dijalankan? Tidak lain adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada semut cerita, ya saya tadi dari Jakarta Jogja, berapa lama? 1 hari mungkin enggak? Mungkin. Ternyata semutnya itu nunut ke Pak Isnawan untuk masuk ke rupiahnya. Kemudian Pak Isnawan ada rapat di PP Muhammadiyah di Jakarta. Kemudian balik lagi. Jadi semut itu betul, tapi kan dia tidak berjalan, tapi kan nunut. Nah, sehingga tidak peristiwa Isra Mi'raj itu. Mungkin tidak. Semuanya itu punya hukum-hukum itulah. Nah, Pak Untung ini adalah ahli bahasa. Nah, ini malam Jumat atau Jumat malam, ini DM atau MD. Nah, itu hukumnya. Ada hukum fisika, hukum kimia. Maka disitulah kemudian kalau berada di dalam dirinya Allah, Allah tidak membutuhkan hukum. Sehingga tatkala umatnya Nabi Syuaib itu minta apa? Tidak lain adalah minta onta keluar dari mana? Dari batu. Aneh enggak? Ya enggak aneh. Maka disinilah proses gitu. Kemudian hambanya subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada perdebatan ini. Ini peristiwanya ini fisik itu hanya roh atau fisik dengan roh. Nuwun sewu, kalau mimpi kira-kira aneh enggak? Tidak aneh kan? Nah, di bukunya tadi Isra Mi'raj inilah yang kemudian saya memperoleh jawaban yang lebih tegas. Pada saat itu saya belum menemukan kata abdihi ini adalah perpaduan antara roh dan jasad. Sehingga di sini adalah Nabi Muhammad dalam kondisi sadar. Apalagi kalau nuwun sewu kan kemudian dibuli kan, dibuli mengalami gangguan jiwa itulah. Kalau hanya roh perlu kendaraan enggak kan enggak perlu. Masa kemudian disediakan kendaraan buruk? Nah, kemudian pada suatu malam. Nah, secara psikologis waktu, tempat, keadaan, suasana itu akan mempengaruhi. Bayangkan itu, Bapak Ibu yang sedang sekarang diuji oleh Allah kena COVID. Mau mencium istrinya, suaminya, anaknya, cucunya aja nggak bisa. Nah, oleh karena itu disinilah Allah ingin menunjukkan bahwa berada di dalam sebuah malam. Maka obat ati iku adalah zikir wengi ingkang suwe, salat wengi lakonono, tombo ati iku ono 5 perkara. Nah, itulah. Nah, Allah ingin menunjukkan ada rahasia yang gaib. Sehingga di ayat-ayat awal ya bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk hudalil muttaqin, orang yang beriman atau orang yang bertakwa. Salah satunya itu adalah iman kepada sesuatu yang gaib.
Kalau misalnya siang hari apa yang terjadi? Oh, ini sihirnya Muhammad. Apakah jaminan untuk kemudian iman? Enggak. Tadi yang saya ceritakan, umatnya Nabi Soleh itu keluar, ada onta keluar dari batu, itu ontanya di nuwun sewu disembelih kan gitu. Umatnya Nabi Musa baru keluar dari tol laut. Nabi Musa membelah laut, sudah menyembah sapi. Masya Allah. Jadi disinilah ya kondisinya. Nah, kemudian di sini adalah tadi proses perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Kurang lebih 1.500 kilometer. Belum kemudian naik ke langit. Ada 7 loh. Ada 7. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai kemudian bertemu dengan Allah. Di mana nanti kajiannya malaikat Jibril, ya simbahnya para malaikat saja tidak mampu. Seandainya aku melewati, maka kemudian aku akan terbakar. Kemudian ilal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ingat, secara psikologis sujud itu adalah kebutuhan manusia. Proses pengakuan itu manusia. Kalau manusia tidak menyembah Allah, pasti akan menyembah yang lain. Oleh karena itu, kenapa kemudian ada istilah tauhid. Jadi manusia itu esensinya adalah dari sujud ke sujud. Sehingga ada lagu Bimbo. Ada sajadah panjang. Nah, lagi bukan sajadahnya yang panjang. Tetapi amalan-amalan, mumpung ada di shelter, mumpung ada di rumah sakit, maka dipanjangkan sajadahnya. Nah, tidak lain antara waktu-waktu itu untuk sujud kepada Allah. Tidak ada bahu untuk bersandar. Tidak ada dada yang kusandarkan karena kena COVID. Tetapi ada sajadah yang bisa untuk sujud. Bahkan kemudian Nabi Muhammad itu mengimami, ya sekali lagi nanti di situ. Nah ini lihat ilustrasi di gambar ya, bagaimana kemudian proses itu. Kemudian telah diberkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Keberkahan, ada value added, ada nilai tambah. Pertama, perjalanan ini penuh dengan kebaikan, dengan keberkahan, nilai tambah. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu adalah dan lingkungannya itu tempat yang diberkati. Ingat tadi di slide sebelumnya bahwa semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, kemudian berada di Baitul Maqdis ini. Sehingga kenapa kemudian Nabi mengimami sholat para nabi di Baitul Maqdis ini. Nah, kesuburan tanahnya, tanaman, buah-buahan, ini. Ya, Masya Allah. Ya, padahal tanahnya tandus seperti itu. Nah, ini foto saya waktu saya haji tahun 2005 ya. Oh enggak, ini umroh ya. Ini umroh karena ini. Ya, termasuk yang seperti ini. Kok bisa di tanah suci yang seperti itu kita menemukan buah-buahan. Nah, kemudian agar kami tunjukkan. Tunjukkan apa? Kami tunjukkan sebagian dari tanda-tanda. Nah, kenapa perlu dipertontonkan?
kekuasaan Allah. Ada apa? Nggih, nopo niki lakone Pak Mantep? Ini kuis yang terakhir. Kuis yang terakhir. Kira-kira ada apa? Kok kemudian Nabi perlu dipertontonkan? Minimal ada 2, ayo. Nah, ayo harus nyebutkannya harus ada 2. Tadi sudah berapa ya Mbak Ratna tadi yang dapat ini? 2 atau 3? 3 gitu ya. Ayo, 3, siapa? Bapak. 3, dan ini yang keempat. Akhir ini yang keempat. Kira-kira apa? Ada apa? What's next ini? Wonten nopo niki lakone Pak Mantep. Kemudian Allah mempertontonkan. Secara psikologis ada apa ini? Bukankah beliau itu adalah seorang nabi, penghulu dari nabi, kekasih? Ayo, monggo. Yang sudah jawab, nggak boleh jawab loh, nggih. Ayo. Boleh jawab tapi nggak dapat tambahan, nggak apa-apa. Nggak boleh, biar ada yang lain. Monggo yang lain. Sekali lagi, ada apa ini? Kalau ada apa, film ada apa dengan cinta, nah ini nuwun sewu mempertanyakan secara psikologis ada apa. Karena ini nanti ada maknanya secara kejiwaan itu loh. Ada yang mau nyoba? Pak Abdul Ghani kelihatannya. Monggo dicoba. Siapa tahu betul. Monggo, ada? Monggo, silakan Bapak Ibu yang mau mencoba. Mencoba keberuntungan. Sampai 25.000. Untuk menghibur. Karena ada sebelumnya peristiwa Amul Husni, pamannya Nabi meninggal, istrinya Nabi meninggal dunia. Oke. Jadi betul nggih. Pertama itu adalah kekejaman, penyiksaan. Nah, sehingga kalau di psikologis ada agresivitas, ada bullying, ada hoak. Itu zaman dulu sudah. Kita nggak usah takut gitu loh. Jadi belajar tentang keislaman itu sudah otomatis itu belajar tentang psikologi. Ingat keluarga Yasir, istrinya Sumayyah, nama anaknya Ammar. Masya Allah. Penyiksaannya itu adalah penyiksaan ala jahiliyah. Jadi kalau diceritakan itu sangat ngeri sekali. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan itu. Beliau ditinggal oleh 2 orang yang menjadi bemper psikologis dan bemper fisik. Siapakah itu? Tidak lain adalah pamannya dan istri tercinta. Bayangkan itu. Ingat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia juga. Sehingga di dalam Nun Sewu, di dalam Islam tidak ada konsep rahib yang kemudian tidak menikah atau mungkin ini gitu loh. Nah, oleh karena itu disinilah terapi psikologi religius namanya wisata religius. Nah, sehingga ada wisata seperti ini mengecas akik. Tatkala tindak ke Mekah, ke Madinah, melihat ini, Masya Allah. Atau ingin menggelar jejak Wali Songo, ya, Sunan Kalijogo, ada Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan seterusnya. Nah, gimana di era pandemi ini, sekarang ternyata sekali lagi, nuwun sewu, ada perjalanan virtual. Kita tidak boleh kemana-mana, tetapi kita bisa kemana-mana. Jadi teknologinya yang luar biasa, monggo. Bapak Ibu yang sedang tidak boleh
terutama yang kena cobaan ini, maka bisa untuk wisata virtual. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan nama Allah lagi, sifat Allah lagi. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Nah, kembali ke laptop, maka peristiwa ini adalah disandarkan yang tadi adalah kepada Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, maka kun fayakun. Bagaimana sikap umat Islam? Tidak sedikit yang kemudian murtad, mosok si perjalanan dari Mekah ke Palestina sana, ke Aqsa sana hanya 1 malam masih ditambah naik, belum naik turunnya. Nah, sehingga komentar Sayyidina Abu Bakar tidak lain adalah disebut dengan as-siddiq, membenarkan. Nah, kemudian apa buktinya bahwa Nabi itu telah Isra Mi'raj? Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa aslinya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, yang di dalam riwayat itu malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Nah, sehingga oleh-olehnya itu apa? Tidak lain adalah sholat. Bagaimana sholat dibandingkan dengan ibadah yang lain? Maka sekali lagi, sholat itu dilihat dari proses turunnya saja, itu Nabi diperintah langsung, dipanggil langsung. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ibadah sholat adalah ibadah yang penting, yang mulia dan agung. Nah, diperintahkan itu 50 kali loh, sehari semalam. Maka kemudian, Muhammad, kamu dapat apa? Perintah sholat gitu, berapa? 50 kali. Nah, sehingga menurut Gus Baha, itu Nabi Musa kan nun sewu, Bani Israel sombong kan, walah umatmu ke cilik-cilik. Ya. Apalagi ini jamaah Zumiyah Muhammadiyah with you ini. Umatku saja nggak mungkin. Minta keringanan. Oh, naik lagi 45. Piro? 45. Munggah meneh. Sampai 5 kali saja itu masih diminta loh. Seandainya Nabi kemudian naik lagi mungkin ada sholat gitu loh. Nah, sementara itu dulu Bapak Ibu yang saya hormati, di pertama ini, jadi sekali lagi betapa pentingnya sholat ini, bahkan kemudian nanti amal yang pertama, kemudian sholat itu tidak ada uzur. Ibadah yang lain, ya, tetapi ibadah sholat nggak ada. Ya, Buria mau tindak kemana, waduh ini piye, bisa dikodok, bisa dikosor, bisa dijamak, dan seterusnya. Mungkin sementara itu Mbak Ratna yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya monggo, nanti yang jawab banyak, karena di sini banyak para ustadz, para guru-guru yang bisa ikut menjawab untuk sharing bagaimana proses dinamika itu. Boleh juga pertanyaan di chat, atau mungkin kalau belum ada nanti bisa buka mic. Itulah dinamika yang terjadi
melatar belakangi proses. Nanti pertemuan yang kedua insya Allah adalah lebih ke arah apa sih dinamika psikologi. Kalau orang stres kok bisa tenang itu, kenapa sholat bisa membuat orang ini? Kenapa orang meditasi ini di dalam sholat ada unsur meditasi. Insya Allah nanti di hari Selasa. Monggo, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sentot, luar biasa materinya. Saya jadi banyak belajar lagi nih Pak. Dulu waktu kuliah itu rasanya kurang dapat materi dari Pak Sentot. Nah sekarang ini jam tambahan ini sangat luar biasa dalam kesempatan yang spesial. Dan juga disediakan door prize spesial ya Bapak Ibu. Tadi saya ada yang bertanya kepada saya Pak Sentot di kolom chat, ini beneran atau bagaimana? Oh, wah beneran atau Bu begitu ya. Insya Allah ini beneran ya Bapak. Nanti Bapak Ibu yang mendapatkan door prize, monggo silakan untuk menghubungi nomor kontak saya, nggih. Sudah saya tuliskan di kolom chat. Jadi kecuali Bu Delusi, karena Bu Delusi saya sudah ada nomor kontaknya. Nah nanti Bapak Ibu yang lain monggo menghubungi saya untuk teknis mengirimkan GoPay-nya. Nah, ini adalah sesi diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Monggo jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Ya, karena mumpung ada kesempatan. Oh ini ya. Saya bertanya. J, monggo. Ustadz Jaya Adi menika waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ustadz Sentot yang luar biasa berkaitan dengan materi malam hari ini. Yang saya tanyakan adalah dulu adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, adanya diawali dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Di saat ini, saat pandemi ini kita juga mengalami kesedihan yang luar biasa. Para ulama-ulama dipanggil oleh Allah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Islam yang menjadi panutan kita dipanggil oleh Allah satu persatu ini. Pak Sentot, ini apakah bentuk nantinya akan ada hiburan dari Allah secara kacamata psikologis setelah ada peristiwa seperti ini? Kira-kira Allah bagaimana menghibur kita umat Islam sehingga kita tetap dalam keistiqomahan kita, Pak Sentot. Terima kasih. Matur nuwun pertanyaannya Pak Ustadz. Mungkin langsung dijawab. Monggo Pak Sentot. Terima kasih Pak Ustadz. Wah ini jeruk makan jeruk ini ya. Nah, di dalam ilmu psikologi itu ada namanya coping behavior, perilaku coping, ada resiliensi, dan seterusnya. Nanti Mbak Dewi dan teman-teman mungkin nanti suatu saat khusus membicarakan tentang hal ini gitu loh. Jadi nanti ada yang dari aspek keagamaan, ada dari aspek psikologi. Nah, cobaan itu adalah satu hukum alam, sunatullah. Nah, kita tahu nuwun sewu ya Pak. Nah ini, cobaan yang sangat terkenal. Kira-kira surat apa, ayat berapa ini? Hadiahnya dari Mbak Dewi ya. Tempat saya tadi sudah 4, betul ya. Nuwun sewu tidak main-main ini. Nanti dapat 25.000 4 kali. Nah ini yang pertanyaan yang kedua ini. Dari Mbak Dewi nanti hadiahnya. Tolong, kira-kira ayat apa yang amat sangat dikenal berkaitan dengan cobaan? Nah, harus dengan bunyinya ya, karena ini hadiahnya dari Ketua Kapsigama ini ya, orang Jakarta. Ayo. Jakarta rasa Jogja menika Pak Sentot. Oke, tetangga Lempong Sari itu beliau. Ayo. Untuk menjawab Pak Jaya Adi ini adalah tanya Pak Bambang kelihatannya mau buka mic. Monggo Pak Bambang.
Mboten. Ayatipun Nah, mawon, nuwun Ustaz. sewu. Ayatipun Ini mawon. Pak Rahmat lagi. Monggo Pak Rahmat. Hadiahnya double ya. Mboten mawi hadiah, mboten napa-napa. Oh, ini rezeki ini mboten boleh ditolak. Oh, gitu. Oke. Oh, cih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaikal ladzina Dan seterusnya mawon. Seterusnya lupa, tapi poinnya sampai di sini. Al-Baqarah 155. Ya, nanti mulai dari wadkuruni adzkurukum, nah itu nanti rangkaian. Tapi intinya di sini Pak Jaya dan juga Bapak Ibu sekalian, sungguh akan aku beri cobaan. Ini kan kalimat berita. Walan nabluwannakum, sungguh akan aku beri cobaan. Cobaannya apa? Ada 5 macam. Ya, ada ampe macam itulah. Nah, ada 5 macam itu ya. Yang pertama adalah sedikit ketakutan. Sedikit itu loh. Bayangkan itu loh. Kalau kemudian menunggu swab aja itu, waduh jantungnya itu loh. Nek aku kena piye gitu loh. Itu baru sedikit loh. Kemudian yang kedua adalah kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta. Nah, ya. Kemudian yang keempat, anfus. Tadi Pak Jaya mengendiko berapa orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Kemudian wasamarot, buah-buahan. Nah, ujung ayat ini adalah wabasyiris sabirin. Gembirakanlah, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu apa? Sobar, seber, sampean orang lakoni. Nah, dijawab oleh Allah tadi, Pak Rahmat tadi. Alladzina idza asabatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah. Kita itu bisa nih foto ya. Lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Kemudian sombongnya kayak gitu kan gitu loh. Nah, jadi intinya nuwun sewu Pak Jaya dan Bapak Ibu sekalian adalah tadi kalau kita ingin diberi kabar gembira akan digembirakan, maka kemudian bagaimana kita bersabar tatkala diuji oleh Allah sebesar apapun. Kenapa sebesar apapun? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan, ya, sekali lagi tidak akan mencoba hambanya kecuali itu sesuai dengan kemampuan. Pasangannya sabar tidak lain adalah syukur. Sehingga di ayat sebelumnya itu wadkuruni askurkum waskuruli wala takfur. Jadi untuk bersyukur. Jadi kuncinya namung kalih menika. Nggih, nuwun sewu namung kalih. Nggih, kalih napa Bu DJ? Kalih sinten? Saya kira itu, nggih. Nah, cuma ini kata orang Sleman, wit gedang wae pakai, ngomongnya gampang, nglakonine niku lho. Tetapi ingat bahwa ngelmu kuwe kelakone kanthi laku. Jadi kita harus kemudian untuk nih, monggo yang punya kagungan acara mau live mboten napa-napa nggih. Jadi sekali lagi kita ada di situ. Kira itu Mbak Ratna matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Sentot jawabanipun. Apakah masih ada diskusi Pak Ustadz Jaya Adi? Ini kok Pak Ustadz Jaya Adi dari Jogja Lantai 3 Pak Sentot. Amin. Jogja Lantai 3.
Oke, Nje. Siap Pak Jayadi. Nje. Baik, berarti sudah terjawab. Jogja lantai 3 menika Gunung Kidul Pak Sentot. Dados istilahipun Nje karena naik ya lantai 3. Nje. Jadi karena naik kan daerahipun seolah-olah ada di lantai 3 makaten. Baik, selanjutnya ada pertanyaan menika Bapak dari Pak Mirwanto Manuwiyoto. Nah, menika salah satu santri setia juga. Beliau dari Jakarta menika. Mohon izin Pak Sentot kula bacakan nggih. Nuwun sewu, salat adalah kontak manusia dengan Allah. Sehingga agar bisa khusyuk, apakah secara psikologis salat dapat disetarakan atau diposisikan seperti orang yang sedang semedi kalau dalam bahasa Jawa. Matur nuwun. Monggo Pak Sentot. Nggih, nuwun sewu ini ya. Kalau nanti saya salah tolong dibetulkan. Nah, di dalam proses kita berzikir, ingat kepada Allah, aqimi sholah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi sebenarnya inti kekhusukan itu ada di situ. Nah, maka ada istilah khudu, ada istilah khusyuk. Khudu itu adalah anggota badan. Allahu Akbar, kukur-kukur, wow, apa-apa. Nah, itu terlihat secara fisikal. Nah, secara psikologikal, maka kemudian bagaimana hati ini nyambung. Maka namanya itu di sini adalah, ini apa namanya? Kabel. Kabel itu menyambungkan. Maka disebut dengan habl. Hablu minallah wa hablu minannas. Nah, di dalam proses selain sholat itu kadang-kadang nuwun sewu diminta untuk mengosongkan. Nah, itu yang tidak ada di dalam Islam. Tolong Pak Rahmat nanti malam dikosongkan batinnya untuk akan saya masukin. Nah, ternyata yang masuk Nyai Roro Lor, Nyai Roro Kidul, atau Nyai Roro Wetan. Nah, kalau di dalam sholat itu adalah sekali lagi adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Sehingga ada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nanti di Selasa depan itu ada bahwa sholat itu adalah mi'raj orang mukmin. Nah, oleh karena itu disinilah. Jadi nggak perlu kemudian harus ikut pelatihan sholat khusyuk, bayar sak yuta, nggak usah. Yang penting, nah, turu-turu ojo lali, badan turu ati tangi, roh madhep marang Gusti. Bila kau seorang diri, hanya pada hatimu. Bila kau seorang diri, aku akan menemanimu. Yang akan menemani siapa? Masa Mbak Lucy? Tidak lain adalah Allah. Jadi mekaten Bapak nggih. Jadi tolong jangan kemudian dicampur adukkan yang nanti nuwun sewu kadang-kadang kemudian masuknya itu ngelmu ingkang sanes. Napa malih nanti kemudian dikaitkan dengan rogo sukmo yang orang kemudian sukmanya ini dan sebagainya. Tetapi esensinya aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Nah, tarik-menarik itulah yang ke sana gitu. Saya kira itu Mbak Ratna matur nuwun. Baik Bapak Mirwanto, apakah masih ada diskusi Bapak? Assalamualaikum Pak Mirwanto. Cukup, Nji. Oh, cukup. Oh, baik Bapak. Izin bertanya, Mbak. Oh iya, monggo Bapak bisa menyebutkan nami dan dari mana, lalu pertanyaanipun. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh Amini Yahman dari Solo. Dari UMS, Pak. Walah, ini konco dewe iki.
Assalamualaikum Pak Sentot, senang sekali malam hari ini bisa berjumpa kembali dalam bentuk yang berbeda, Pak. Amin, amin, insya Allah. Sudah lama sekali tidak berjumpa sama Pak Herian, Pak Sentot Herianto. Nuwun sewu, Tat, saya ingin bertanya terkait dengan surat Al-Isra ayat 1, Tat. Yaitu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Yang saya garis bawahi di sini adalah telah kami berkahi di sekelilingnya. Makna berkah dalam kalimat ini kira-kira bagaimana ya, Tat ya? Kalau kita lihat dan kita sinkronkan pada keadaan sekarang, di mana wilayah atau sekeliling dari Masjidil Aqsa itu kan sedang terjadi huru-hara melulu sejak dulu. Sejak tahun 96 waktu saya bulan ke sana dulu, itu ya tentara Israel itu kan begitu kejam terhadap penduduk di sana. Bahkan ada usaha-usaha untuk merobohkan Masjidil Aqsa itu sendiri oleh tentara Israel. Nah, saya mohon berkenan Ustadz Sentot nanti menjelaskan makna daripada telah kami berkahi. Berkah itu kan baik sebetulnya. Tapi kenapa yang terjadi justru peperangan hingga saat ini? Matur nuwun, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo lajengan kemawon Pak Sentot. Jadi tadi di awal itu secara letterlek nun sewu secara letterlek itu kemudian dijelaskan seperti ini kalau secara letterlek. Jadi keberkahan itu adalah kemudian keberkahan terhadap perjalanan, kemudian keberkahan terhadap Masjidil Aqsa dan lingkungan. Nah, cuma permasalahannya, nuwun sewu, Pak Soleh dan juga Bapak Ibu sekalian, Allah itu kan bisa nggak Allah itu kemudian menyelamatkan Nabi Musa tidak perlu gebuk laut itu loh. Bisa sekali, tapi kenapa kemudian dadak gebuk laut gitu loh. Secara logika harusnya kan digebukkan ke Fir'aun, bukan ke laut kan. Jadi ada hukum sebab akibat. Nah, sehingga tadi tokoh-tokoh Yahudi itu kemudian akan takut kepada umat Muslim itu kira-kira kapan? Tatkala sholat subuh seperti sholat Jumat. Nah, tatkala kemudian di Indonesia ini sholat subuhnya seperti sholat Jumat, maka insya Allah COVID itu nggak akan mampir ke sini, Pak. Jadi tetap harus ada sebab akibat gitu loh. Bagaimana kalimat Allah kemudian ya pada waktu Nabi itu dikejar gitu loh. Wahai Muhammad, siapa yang melindungi kamu? Pedang itu kemudian Allah itu pedang itu jatuh. Allah itu berapa kekuatannya berapa watt itu. Nah, kita ini nuwun sewu nanti di dalam hadis yang lain bahwa umat manusia itu seperti buih di lautan. Apa tapi sedikit ya Rasulullah. Tetapi kenapa? Nah, itu tadi, wahan itu tadi. Apa itu? Cinta dunia, takut mati. Lihat itu loh, kecintaan dunia itu sangat luar biasa gitu loh. Semuanya kemudian ini. Alhamdulillah warga Muhammadiyah di dalam nyah-nyohnya itu, seandainya seluruh warga nyah-nyoh itu, maka Indonesia tidak perlu utang. Sudahlah ini gitu loh. Maka kemudian akan ngedapi akan ini. Jadi tetap harus ada hukum sebab akibat. Bahkan malaikat pun itu terkena hukum fikih. Ingat pada waktu Nabi Muhammad,
malaikat Injroil mau menyabut nyawanya Ibrahim itu kan gitu. Assalamualaikum, salam. Kamu siapa? Kok sudah ada di tempatku? Ini nggak ada yang bisa masuk. Ya, saya diperintahkan yang milik. Pemiliknya itu saya. Ya, yang memerintahkan, yang punya pemilik dan yang punya memiliki itu. Oh, berarti kamu malaikat. Iya. Disuruh apa? Untuk mencabut nyawamu. Loh, salah kamu. Masa seorang kekasih membunuh kekasihnya? Nggak betul itu logikanya nggak betul. Malaikat karena nggak pernah ikut jamaah Zumiyah ini nggak bisa jawab. Balik lagi ke hadapan Allah. Ya Allah, Ibrahim kok begini? Kok kamu itu ya sekali-sekali ikut jamaah Zumiyah sama Kapsigama itu loh. Gimana? Terus jawabnya gimana ya Allah? Dijawab saja itu loh. Wahai Ibrahim, masuk kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya. Oh begitu. Turun lagi. Kamu datang lagi? Iya. Kenapa? Saya baru aja ikut jamaah Zumiyah ini loh. MCC Muhammadiyah ini. Kenapa? Masa kamu kekasih Allah? Iya. Masa kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Jadi sekali lagi dinamikanya harus. Panjenengan mau unjuk gigi, punya gigi enggak? Panjenengan ingin ditakuti, ada enggak kekuatan yang membuat orang itu keder kan gitu loh. Nah, saya kira itu, non saya kelihatannya di chat banyak pertanyaan ya Mbak Lina. Iya, mungkin kita batasi saja ya Pak Sento, satu lagi ya, ini yang terakhir. Nanti setelah ini bersambung ya Bapak Ibu, jadi kalau masih ada pertanyaan yang belum tercover, mohon mohon izin untuk kita respon pertemuan besok. Tetapi ini yang terakhir Pak Ustadz. Ini dari Ibu Purno Hastuti, beliau menyampaikan, mohon bisa mendapat solusi Ustadz, bagaimana menggugah hati saudara secara tidak langsung agar bisa sadar kembali untuk sholat. Karena secara psikologis sebetulnya sadar pentingnya sholat. Pernah rajin sholat dan hafal banyak surat, tetapi karena ada banyak kekecewaan jadi meninggalkan sholat. Dan seolah jadi kebiasaan bahkan malu atau justru marah jika diajak atau dinasehati untuk sholat. Jazakumullah khairan kasiro. Monggo Pak Ustadz. Ini pertanyaannya. Ini yang terakhir ya. Sekali lagi, kalau nasihat-nasihat itu adalah berilah pakaian kepada mereka yang telanjang. Berilah cahaya mereka yang kegelapan. Berilah tongkat kepada mereka yang kemudian tidak bisa berjalan. Nah, oleh karena itu, nuwun sewu nggak usah diceramai, nanti malah banggel gitu loh. Nah, pengen mengajak soto Pak Soleh, nah ini kan ada soto Pak Soleh, itu enak, itu ya diajak aja lah ke soto Pak Soleh gitu loh. Nah, begitu mengajak soto Pak Soleh, kemudian enak-enak. Wah, kamu kok baik sekali loh, padahal aku orang sholat ya orang apa-apa. Aku ya orang merintah sholat, aku ya diperintah sholat karo Gusti Allah. Habis itu, yuk makan soto Pak Soleh Ridosono. Tapi aku tak sholat sih ya. Nah, dia nunggu di mobil gitu loh. Nah, kemudian begitu nunggu di mobil, kemudian ini baru nyoto lagi. Besoknya lagi, waduh, neng mobil panas ya, aku tak melu sholat. Alhamdulillah, berkat soto niku kemudian. Nah, jadi proses dinamikanya non sewu seperti itu, digelitik dulu, ya. Kemudian menjadi need, menjadi kebutuhan. Nah, secara psikologis kan itu. Yang pertama kewajiban. Pak Soleh pun sholat, pun, oh alhamdulillah, rasane plong. Nah, berarti niku kewajiban. Karena itu beban, mak plong gitu loh. Nah, naik menjadi sebuah kebutuhan. Ajeng tempuh di sholat. Rasane kok kurang, ono sing godang lu nek urung sholat. Nah, berarti ada sesuatu yang kurang gitu loh. Sampai kemudian menjadi sebuah kenikmatan. Sebagaimana orang rokok itu loh, wah kalau sudah
Pas-pus itu mertua lewat aja orang ngerti kan gitu loh. Nah, karena apa? Nikmat. Nah, bisa nggak kemudian sholat itu menjadi kenikmatan? Sampai-sampai kemudian nanti pertolongan Allah datang lewat sholat itu, suket godong dadi rewan. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan masih diberi usia panjang untuk bertemu hari Selasa yang Amin. dan maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kita doakan ya, mereka yang sedang sakit, yang sedang isoman, baik di rumah atau mungkin di shelter dan yang lain-lain, mereka yang sedang punya hajat, sebagainya, insya Allah akan diberikan kemudahan, diberi jalan keluar, dan Allah menurunkan penyakit, dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Pak Sentot, tadi betul-betul siraman rohani nggih buat kita semua nggih Bapak Ibu sekalian. Saya juga merasakan banyak sekali semangat dari paparan materi yang disampaikan oleh Pak Sentot. Tadi juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebetulnya itu adalah sehari-hari yang kita temui. Tetapi mungkin kemarin-kemarin kita masih bingung ini harus seperti apa. Alhamdulillah beberapa kegalauan dan beberapa pertanyaan yang sehari-hari tadi yang mungkin kita temui juga di antara lingkungan kita sudah terjawab, dan semoga nanti ilmunya bisa kita bagi ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini nanti Pak Sentot biasanya akan disiarkan ulang oleh PWMDIY melalui siaran radiomu setiap pagi Pak Sentot. Jadi ada jam 6 pagi begitu, dan seterusnya itu nanti ada beruntun begitu nggih oleh radiomu. Kemudian juga disiarkan melalui YouTube. Jadi kita nanti akan unggah YouTube Pak Sentot yang akan bisa didengarkan kapanpun kita mau. Insya Allah nanti untuk link YouTube akan kami sampaikan di grup Bapak Ibu sekalian, dan juga karena kita bekerja sama dengan Kapsigama, mohon izin nanti nggih Kak DJ untuk juga bisa di-share ke grup-grup di Kapsigama. Dan ini di akhir acara kita karawuhan ada tadi beberapa pengurus yang lain. Saya lihat tadi ada Mas Adi Wiana. Mas Adi ini adalah bendahara di Kapsigama nggih Bapak Ibu sekalian. Kemudian beberapa pengurus yang lain, mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Matur nuwun atas hadirnya. Kemudian juga Bapak Ibu yang masih bertahan sampai di akhir acara ini, matur nuwun sanget. Dan karena sudah menunjukkan waktu jam 9 malam, mungkin yang perlu istirahat, terutama Bapak Ibu yang isoman, karena kita juga tugas kita sebetulnya adanya pengajian ini adalah untuk menemani mereka juga Pak Sentot, karena untuk agar supaya mereka punya semangat, kemudian saling tadi nggih, artinya saling mengingatkan. Jadi materi-materi ini nanti semoga juga bisa membuat kita untuk bisa mengingatkan diri kita sendiri juga nggih Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah nanti Selasa malam kita akan berjumpa lagi dengan Pak Sentot nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo kalau yang ingin mengikuti seri berikutnya bisa meluangkan waktu dari sekarang. Kalau misalnya mungkin ada janjian apa di Selasa malam yang masih bisa dimundurkan, di reschedule, ya monggo untuk di reschedule, karena kita akan belajar copingnya tadi. Kalau Pak Sentot menyampaikan bahwa ini akan menjadi lanjutannya, berarti dinamika psikologisnya nih dari psikologi sholat ini seperti apa. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan matur nuwun sangat sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan. Pak Isnawan matur nuwun dukungannya karena menyimak sampai akhir acara. Matur nuwun. Kemudian Bu Ria juga, dan semua Bapak Ibu sekalian yang malam ini benar-benar luar biasa. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu sekali lagi, dan semoga kita semua dalam kondisi yang
dengan penuh semangat tadi, yang sakit tadi semoga segera diberi kesembuhan, yang sehat semoga tetap bisa menjaga kesehatannya, semangat kuat, kita jaga kita. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Ustadz Sentot, terima kasih banyak ilmunya. Sami-sami je. Pak Sentot matur nuwun sangat. Ide kula sing matur nuwun sudah diberi ini kesempatan Pak Untung ini matur nuwun Terima sudah kasih banyak bergabung. Pak Sentot. Iya. Barakallah, Pak Sentot, barakallah. Wa'alaikum wa'alaikum. Matur nuwun Pak Sentot. Pak Sentot. Terima kasih Pak Sentot. Kami dari Banten. Dari Bandung ya, Ibu dari Banten. Ini ada teman Pak Sentot. Ada Pak Bambang, Pak Untung. Masya Allah. Reuni nggak Pak? Reuni menikah. Juri nasional pemilihan mahasiswa berprestasi. Masya Allah. Segera Pak, matur nuwun sampun bergabung Pak Bambang. Terima kasih sudah diundang Pak Sentot juga dan panitia semua. Jen. Jazakallahu khairan. Katanya ya. Dalam Bapak? Ini ada Bu Dewi katanya. Bu Dewi Nasution. Nggih, menika wonten. Wonten Bapak. Pak Sentot berkenan nanti share materi, biasanipun peserta menanyakan terkait materi menawi berkenan mangke mohon di-share Bapak. Atau mau dilanjutkan Selasa malam besok sekalian ngaten. Mas Fibra, ini saudara-saudara. Ini foto bersama ini. Udah. Oh, mau foto bersama oke siap. Siap. Oh, siap. Monggo Bapak Ibu untuk membuka kamera masing-masing. Tadi mohon maaf di jumlah terbanyak karena pas juga sambil handle. Ini anak-anak jadi buatan sakit Muhammadiyah Semarang. Mengambil. Bapak Ibu monggo untuk buka kamera bagi yang berkenan. Kita akan foto bersama sejenak. Ya, kasih 2 menit aja deh. Oke, 1, 2, 3. Baik. Ya, kasih slide 3. Oke, sebentar slide 3 Bapak Ibu. Pak Ilham, kedokteran hewan. Ya. Matur nuwun. Bapak Ibu sekalian, saya masih mempersilakan kalau masih ada diskusi, tapi mohon izin saya pamit duluan. Ini anak wedok sudah nyuwun bobo duluan. Moga-moga diteruskan. Nggih. Makasih ya Pak Sentot. Salam dari Solo yang basah. Insya Allah. Pak Sentot, sungguh mangke mangke dinten Selasa. Insya Allah. Sekali lagi. Terima kasih Pak Sentot dan panitia semua. Mohon izin. Izin pamit. Assalamualaikum. Pamit. Bapak Ibu sehat walafiat. Assalamualaikum. Mohon pamit. Pak Sentot, Bapak Ibu. Pak Sentot. Pamit. Pak Sentot, Bu Ria. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Sentot nggih. Maaf Pak Soleh. Monggo. Mantul Pak. Solo hujan ini Pak. Oke. Kapan nengkleng ke Solo ya? Ya monggo nanti saya tunggu di psikologi UMS. Siap. Izin pamit Pak Sentot, masih ingat? Masih. Luar biasa ini. Iya, mantap Pak Sentot. Orang Medan ini ya. Izin pamit, sehat-sehat. Insya Allah Bu Dewi.